Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi dalam renungan sebutir debu. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang uh, kita anak Tuhan harus hidup dalam pimpinan roh dan kebenaran. Tuhan mengatakan Tuhan adalah roh. Barang siapa menyembah Tuhan yang adalah roh harus menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah Tuhan dalam kedagingan. Nah, karena itu Bapak Ibu, teman-teman, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan apa namanya tentang Yohanes 4 ayat 23 yang mengatakan, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kenapa dikatakan Tuhan menghendaki kita menyembah dalam roh dan kebenaran? Apa sih artinya menyembah dalam roh? Menyembah di dalam roh artinya kita mempercayakan setiap tindakan kita itu berdasarkan kehendak Tuhan. Kita mempercayakan hari depan kita pada Tuhan. Artinya kita harus beriman dan iman kita harus sesuai dengan perbuatan kita. Tanpa iman dan perbuatan kita percuma. Kita tidak masuk surga karena Tuhan tidak berkenan kalau kita mengatakan kita beriman tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita. Nah, yang jadi masalah adalah iman yang seperti apa dan perbuatan yang seperti apa. Iman yang dikehendaki Tuhan adalah percaya penuh kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi yang menjadi masalah, Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau kita beriman tapi perbuatan kita adalah perbuatan dalam daging, maka kita akan mati. Kita tidak akan diperkenan oleh Allah. Jadi kalau kita katakan kita orang Kristen, kita beriman, kita harus mempunyai suatu perbuatan yang berharap penuh kepada Tuhan dan percaya 100% kepada Tuhan. Ya, bukan percaya pada logika kita. Bukan kita ragu akan pertolongan Tuhan. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, mestinya kita tidak ragu. Kenapa? Karena Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya, Tuhan menciptakan kita, alam semesta dan seluruh isinya. Lantas Tuhan itu Bapa kita yang di surga. Kenapa kita tidak percaya kalau benar kita menjadi pengikut Kristus? Ini masalahnya ya Bapak Ibu. Nah, siapa penyembah benar itu? Yaitu penyembah benar adalah manusia yang hidup dalam daging, tapi perbuatannya dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran di sini adalah
perlunya taat dan berserah, percaya 100% kepada Tuhan yang adalah Bapa kita yang di surga, yang menciptakan kita dan seluruh isi alam semesta ini. Percaya penuh kepada Allah Alfa Omega. Percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak, yang adalah firman Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bilang kita orang Kristen tapi kita tidak baca Alkitab, kita tidak berdoa, itu percuma. Berarti kita hidup dalam daging. Tapi kalau kita hidup dalam pimpinan roh, kita pasti mau rindu sekali selalu baca Alkitab, mau sekali mendengar firman Tuhan tiap hari, tiap saat, dan berdoa kepada Tuhan. Ya, saya bacakan dari Yohanes 4 ayat 24. Ya, bunyinya, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Karena Allah kita adalah roh, barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Ya. Jadi artinya kita harus menyembah dalam roh adalah 100% percaya kepada Tuhan, nomor satu. Kedua, kita harus mengenal Bapa kita dengan benar. Mengenal Bapa kita dengan benar. Artinya benar, taat 100%, berserah, percaya 100% kepada Bapa kita. Ketiga, kita harus mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kedaulatan Tuhan, apapun yang terjadi, bukan kehendak kita yang harus terjadi. Saya tekankan lagi, bukan kehendak kita yang harus terjadi, tapi kehendak Tuhan yang akan kita taati. Ini kuncinya ya. Keempat, mentuhankan Tuhan dalam hidup. Apa artinya mentuhankan Tuhan? Mentuhankan Tuhan dalam hidup artinya kita sebagai manusia yang hidup dalam daging, kita harus sadar bahwa Bapa kita yang di surga adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia berdaulat penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Baik itu sakit penyakit, kaya, miskin, peperangan, damai, bencana alam, semua ada dalam rencana Tuhan. Ya, karena Tuhan satu-satunya yang berdaulat. Kenapa dia satu-satu yang berdaulat? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Karena dia adalah pencipta alam semesta yang maha kuasa. Tapi juga maha pengasih. Tapi juga maha benci kepada dosa. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang merupakan suatu pribadi yang membenci dosa. Tapi dia juga maha pengasih. Dia juga tahu kelemahan manusia. Dia juga mau menolong manusia yang berdosa supaya menjadi selamat. Nah, ini yang susah. Ya, kita jadi orang Kristen kalau berdoa, kan kalau kita dengar orang berdoa, berhamba Tuhan ke, majelis ke, kayaknya doanya dikarang-karang kata-katanya supaya bagus ya, suaranya supaya bagus. Ini berdoa kepada Tuhan apa ingin dipuji sama orang bahwa oh dia khotbahnya bagus, doanya bagus, kata-katanya bagus, dipilih-pilih, itu kata-kata yang mengada-ada. Doa kepada Tuhan yang Tuhan mau adalah doa seperti seorang anak kecil yang to the point. Papa, tolongin saya. Papa, saya mau ini. Papa, tolongin saya. Papa, saya mau ini. Gitu ya. Itu doa yang benar.
bukan doa yang Bapa yang kami sembah, kami permuliakan, kami rajakan. Wah, itu kayaknya ngarang-ngarang ya. Hati-hati Bapak Ibu kalau berdoa juga ya. Nah, kedua adalah mengenal Bapak dengan benar ya. Kenal Bapak, siapa Bapak kita? Kalau Bapak kita adalah Bapak yang di surga yang maha kuasa, yang kita kenal bukan kita tahu, pasti kita tidak takut dalam menghadapi hidup. Pasti kita berani berserah, pasti kita percaya penuh kepada Tuhan. Karena kita tahu, kita kenal Bapa kita maha pengasih dan penyayang, dan tidak mungkin kita dibiarkan susah, tidak mungkin kita dibiarkan sengsara. Ya, jadi Bapak Ibu, nah kalau hidup dalam roh dan kebenaran, kita harus mengakui kedaulatan Tuhan, artinya mengakui Tuhan adalah raja atas segala raja, Tuhan adalah pencipta alam semesta, tapi dia juga adalah Bapa kita yang di surga. Jadi waktu kita tahu kita anak dari raja atas segala raja, maka kita tidak perlu takut. Karena pasti kalau kita ditimpa mara bahaya, kita diserang oleh orang jahat, kita dizolimi atau kita apapun, Tuhan akan turun tangan. Bahkan Tuhan mengatakan, aku yang akan berperang melawan musuhmu. Ya, jadi jangan takut. Nah, itu kenal Tuhan dalam roh. Mungkin dalam daging secara manusia nggak mungkin kita lawan orang itu. Tapi dalam roh itu mungkin. Contohnya ada. Ahok waktu difitnah sampai dia masuk penjara. Semua orang yang fitnah dia satu-satu kena tulah. Ada yang ditangkap, ada yang ini, ada yang itu. Terus tuh kena masalah semuanya. Ada yang mati malah. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, Tuhankanlah Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan kita beriman, perbuatan kita harus sesuai dengan iman. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang Tuhan kehendaki adalah taat 100% kepada firman Tuhan. Kenapa harus taat 100% kepada firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Ya, maka pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah terang manusia, terang dunia. Ya. Tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Tanpa dijadikan oleh firman. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa kalau kita mau menyembah Tuhan, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Dalam roh percaya penuh, beriman penuh. Dalam kebenaran perbuatan kita harus benar-benar mendukung iman kita. Kalau kita beriman Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, pencipta alam semesta, maka perbuatan kita harus taat 100% kepada Tuhan. Tidak ada kompromi setengah-setengah atau 90% atau 99%. Kita harus taat seperti Abraham taat kepada Tuhan waktu disuruh potong Ishak anaknya. Dia tidak tanya, dia tetap lakukan, tapi Tuhan akhirnya bertindak. Ya, seperti Nabi Nuh diperintahkan bikin bahtera di atas gunung, 120 tahun tidak jadi-jadi. Tapi waktunya tiba, itu semua yang dia dapat dari Tuhan terjadi, dan terjadi air bah seluruh dunia mati. Dan Nabi Nuh beserta keluarganya selamat. Ya. Jadi taatilah seluruh firman Tuhan. Ya. Kenapa kita harus taat dan percaya? Supaya kita hidup.
Ya, kita jangan mati. Nah, dalam Matius 24 ayat 27 saya bacakan ya. Kenapa? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi kedatangan Tuhan seperti kilat memancar tas dari timur ke barat. Nggak sempet mau bilang Tuhan aja nggak sempet. Apalagi mau bilang saya bertobat. Nggak sempet, saudara. Maka itu Bapak Ibu, mari kita waspada. Dalam Lukas 17 ayat 24 juga dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, mari kita bertobat. Kita berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan tidak bisa diduga dan kecepatannya seperti kilat yang menyambar dari ujung bumi ke yang satu ke ujung bumi yang lain. Semoga firman ini, renungan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu dan kita semua. Jangan lupa klik subscribe, share supaya lebih banyak orang yang mengerti akan firman Tuhan. Tuhan memberkati.